Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Apa yang terpikir pertama kali di kepala Anda saat mendengar kata Natal? Pohon Natal? Santa Claus? Rudolph the Red-Nosed Reindeer? Silver Bell? Kado Natal? Kaos kaki merah putih? Kue kastengel atau kue nastar? Atau bahkan kombinasi warna merah hijau? Well, sebagian besar dari kita mungkin akan memikirkan hal seperti ini. Tentu saja sebagai orang reform kita jaim sedikitlah. Kita akan mengatakan bahwa yang pertama kali diingat dari Natal adalah bayi Yesus yang lahir. Atau bahkan kalau mau menggunakan kalimat yang lebih keren, Allah pribadi kedua yang berinkarnasi menjadi manusia dalam rupa seorang bayi yang bernama Yesus, atau firman yang menjadi daging. Tentu jawaban ini sangatlah benar, mengingat fokus utama dari berita Natal memang adalah Yesus yang lahir ke dalam dunia. Akan tetapi, kali ini saya hendak memfokuskan pandangan kita sebentar tanpa menggeser fokus utama dari Kristus tentunya kepada peristiwa setelah Yesus itu sendiri lahir, yaitu peristiwa berita kelahiran Yesus yang disiarkan kepada gembala-gembala. Kita sudah beribu-ribu kali mendengar kisah Natal, mulai dari sekolah minggu hingga saat ini, dan mungkin sudah mulai bosan. Tentu kita semua tahu bahwa setelah Yesus lahir, malaikat datang kepada gembala-gembala untuk menyiarkan berita itu, dan kemudian para gembala ini pun datang menghampiri bayi Yesus. Akan tetapi, mari kita mendalami dengan lebih seksama untuk menarik suatu makna dari kisah ini. Untuk memahami makna dari kisah akan gembala ini, kita perlu mengganti kacamata kita sejenak, memakai kacamata seorang gembala, dan mengerti konteks kehidupan gembala di masa itu. Sebelum mengkaji tentang gembala itu sendiri, mari kita terlebih dahulu mengulang kembali kisah secara kronologis dari Injil Lukas. Kisah ini diawali dengan kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat, dan Raja di kota Bethlehem. Lukas 2 ayat 1-7. Kemudian adegan langsung beralih kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya pada waktu malam. Mereka tiba-tiba mendapatkan kabar berita kelahiran Yesus Kristus dari malaikat. Lukas 2 ayat 8-12. Tak terduga, proklamasi yang pertama kali akan kelahiran Sang Mesias yang dinanti-nantikan ini ternyata bukan ditujukan kepada kalangan raja, imam, pemimpin agama dan politik, dan kaum elitis, tetapi ternyata kepada gembala. Tuhan tidak memakai cara top down, melainkan justru bottom up, mulai dari kalangan bawah. Siapa sebenarnya gembala-gembala ini? Tentu saja tidak dapat melacak siapa sebenarnya orang-orang ini, karena Alkitab tidak mencatat nama mereka. Dan memang ibarat kata tidaklah penting untuk mengetahui siapa sebenarnya gembala ini, karena mereka memang bukan siapa-siapa. Kira-kira begitulah pandangan masyarakat pada zaman itu secara umum kepada kaum gembala.
Signifikansi dari kisah tentang gembala bagi kita, pembaca modern, mungkin menjadi kurang berbunyi oleh karena kita tidak menyadari betapa rendahnya status sosial dari gembala pada masa itu. Artikel berjudul Shepherd Status di situs Eternal Perspective Ministry menjelaskan bahwa dalam Mishnah, rekaman tertulis dari hukum oral Judaism, gembala dideskripsikan sebagai tidak kompeten. Tidak ada satu orang pun yang merasa wajib menyelamatkan seorang gembala yang jatuh ke dalam lubang. Dapat dikatakan bahwa para gembala betul-betul dirampas atau kehilangan haknya sebagai warga negara yang mana salah satu haknya adalah dilindungi oleh negara. Dalam sebuah sidang, kesaksian dari gembala tidak akan diperhitungkan sama halnya dengan wanita pada zaman itu. Sedangkan pada artikel lain di situs Holy Ordinary dijelaskan bagaimana para gembala pada masa itu secara umum dianggap tidak dapat dipercaya. Bahkan lebih buruk lagi, pekerjaan mereka membuat mereka secara seremonial dianggap najis. Oleh karena setiap hari mereka kontak dengan bangkai binatang dan binatang-binatang yang dianggap haram. Dengan kata lain, para gembala adalah kaum yang terbuang dalam masyarakat Yahudi pada saat itu. Sungguh menarik mengetahui fakta bahwa Tuhan memilih para gembala menjadi kelompok orang yang pertama kali mendapatkan kabar berita tentang lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi dan harmoni dengan kondisi kelahiran Yesus itu sendiri. Yesus juga memilih cara lahir dalam kondisi yang hina. Anak Allah mengosongkan dirinya dari segala kemuliaan dan turun ke dunia sebagai seorang manusia. Dan lahir seperti layaknya manusia yang lain dalam kondisi yang rendah, dalam palungan bagi kawanan domba, kawanan ternak. Maka dari itu Tuhan juga menyiarkan berita kelahiran Yesus Kristus kepada mereka yang cattle minders, yaitu tentu saja tidak lain tidak bukan adalah para gembala. Bisa dibayangkan jika berita itu pertama-tama sampai kepada raja-raja atau pemuka-pemuka agama yang terbiasa hidup mewah. Apa kata mereka? Hal menarik lainnya adalah bahwa kisah mengenai gembala ini hanya ada dalam Injil Lukas, tidak ada dalam Injil lain. Jika tidak percaya, silakan cek Alkitab Anda dan buka kitab Lukas 2 ayat 8. Di sana sama sekali tidak ada ayat referensi yang mengacu pada Injil lain. Benar-benar hanya Lukas seorang yang memasukkan cerita tentang gembala ini ke dalam catatan sejarah. Memang, masing-masing dari kitab Injil memiliki keunikannya sendiri. Injil Lukas tidak terkecuali. Injil Lukas terkenal dengan perhatiannya kepada kaum-kaum yang tertindas dan yang dianggap warga kelas nomor 2 seperti perempuan. Ada yang menyebutnya Injil Lukas sebagai Gospel of Womanhood dan anak-anak. Injil Lukas juga merupakan Injil yang ditujukan kepada the outcasts on earth ataupun para Gentiles. Tidak heran Lukas menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati, Zakheus, dan penjahat yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus. Lukas dengan kepekaannya akan hal ini pun menuliskan tentang gembala yang notabene-nya adalah kelas yang tak dipandang, terbuang, dan sangat tepat disebut sebagai the outcast. Berbeda dengan Injil-Injil lain, Lukas menuliskan Injil ini dengan kontekstual di mana pembaca kitab Lukas adalah para Gentiles alias kafir. Tuhan kita pun adalah Tuhan yang memerhatikan jeritan orang yang tertindas. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan seringkali memakai orang-orang yang dalam pandangan masyarakat itu adalah najis, bahkan untuk dimasukkan ke dalam sejarah keselamatan. Kita melihat bagaimana Rahab, seorang perempuan sundal, dipakai Tuhan untuk melindungi kedua pengintai Israel. Tamar
yang dari perbuatan nodanya itu ternyata melahirkan keturunan yang nantinya akan menjadi nenek moyang Yesus Kristus, Sang Mesias. Dalam narasinya, Tuhan seringkali menampilkan atau memakai orang-orang yang di mata manusia the most unlikely. Kalau dibahasakan dengan bahasa kasar sehari-hari, emang gak ada orang lain ya Tuhan. Yesus pun memiliki karakteristik yang serupa, di mana ia merangkul orang-orang yang masyarakat Yahudi lihat sebagai kelompok orang yang tidak layak. Mulai dari perempuan Samaria yang bukan saja kafir, tapi bersuami 5, para pemungut cukai, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan para gembala. Jadi, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah gembala ini? Kita bisa mengambil setidaknya 2 perspektif yang berbeda dari kisah ini. Perspektif gembala sebagai the outcast, dan juga perspektif Tuhan Allah yang memperhatikan kaum the outcast atau yang terbuang. Mungkin kisah yang memilukan dari kehidupan para gembala ini tidak terlalu berbunyi bagi sebagian besar kita, oleh karena kita bukan masuk dalam kategori orang yang terbuang dalam masyarakat. Akan tetapi, tentu saja kita pernah mengalami ketidakadilan dalam hidup yang membuat kita bertanya-tanya, sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Mungkin kita pernah ada pada satu titik di mana kita merasa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini, namun tidak berdaya mengubahnya. Atau kita merasa tertindas oleh sistem dunia yang membuat kita bisa saja dikucilkan dalam sebuah kelompok. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan selamanya tinggal diam mendengar jeritan umatnya. Maka dari itu, kisah gembala ini dapat menjadi penghiburan bagi kita atau mereka yang memang mengalami kondisi yang dikucilkan dan tidak mendapat penghargaan secara kasat mata oleh dunia. Selain itu, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang penuh dengan paradoks, di mana Ia memakai cara yang tidak sejalan dengan logika manusia. Logika manusia mengatakan bahwa kemuliaan ditujukan dengan kemuliaan. Akan tetapi jalan Tuhan berada di atas jalan manusia. Ia memilih untuk tidak memakai cara seperti itu. Ia justru memakai jalan kemuliaan yang ditujukan dengan kehinaan. Justru di tengah-tengah kehinaan, di titik yang paling rendah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kepada orang yang paling rendah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lagi-lagi, hal ini menjadi penghiburan bagi kita. Justru, seringkali dalam titik hidup kita yang paling rendah, Tuhan bekerja. Karena dengan begitulah, kemuliaan Tuhan saja yang benar-benar dinyatakan. Pada kondisi atau situasi seseorang sedang dalam puncak-puncaknya, yang ada adalah adanya batasan yang kabur antara kemuliaan Tuhan atau kemuliaan manusia. Dengan kata lain, kemuliaan Tuhan yang sebenarnya dicuri. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan orang yang terbuang dan tidak dipandang dalam masyarakat. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang elitis dan berpihak pada mereka yang duduk di kursi-kursi pejabat, kursi-kursi kemegahan. Ibarat pemerintah, Tuhan kita adalah Tuhan yang pro rakyat. Kita pun sebagai individu maupun gereja secara kolektif yang mengatakan diri kita mau semakin hari serupa dengan Tuhan kita, tentu perlu mencontoh hal ini. Pesan yang saya mau angkat bukan sekedar untuk memperhatikan orang-orang miskin dan memberi bantuan berupa sembako, uang santunan, dan istilah gampangnya beramal gitulah ya.
Tentu saja ini hal yang baik, tapi semua agama pun bisa berkata demikian. Yang hendak disoroti dalam bagian ini adalah bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen menghidupi spirit yang memiliki concern akan isu-isu sosial yang mendarat dan terjadi di sekitar kita. Ada begitu banyak bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam semua ranah kehidupan masyarakat. Ada begitu banyak kelompok marginal dalam masyarakat kita yang tak tersentuh oleh Injil. Kita sebagai orang reform begitu peduli pada isu-isu atau topik yang begitu berat seperti alat Tritunggal, Pelagianisme, dispensasionalisme, dan berbagai istilah-istilah keren lainnya. Saya tidak hendak mengkritik gereja atau teologi reform karena terlalu mementingkan doktrin. Doktrin itu sangat perlu sebagai backbone, sebagai tulang belakang. Akan tetapi manusia tentu tidak terdiri dari tulang punggung saja, bukan? Kita tentu tidak bisa hanya menekankan satu aspek dan melupakan aspek yang lain. Padahal kita menyebut diri sebagai manusia Kristen yang memiliki hidup yang tidak fragmented. Bagaimana dengan adanya begitu banyak isu-isu sosial di luar sana? Apakah kita concern dengan isu-isu nasib TKW, nasib TKW kita yang diperkosa di luar negeri, diperkosa oleh majikannya hingga hamil, namun tidak punya pilihan dan tetap bekerja di sana. Lalu ada nasib dari anak-anak di Thailand dan di negara-negara lain juga yang sejak kecil dieksploitasi secara seksual untuk kesenangan orang dewasa. Lalu ada nasib seorang nelayan yang demi mendapat sesuap nasi harus bertaruh hidup dan mati dengan ganasnya ombak laut, dan toh tidak mendapatkan hasil yang setimpal. Sedangkan di gedung MPR, DPR sana, para pejabat gendut hampir hanya tinggal duduk sambil kipas-kipas atau ketiduran. Namun, uang rakyat terus masuk dalam kantong pribadinya. Atau, tidak usah jauh-jauh, pedulikah kita kepada pembantu rumah tangga kita yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah kita? Dan apakah bahkan kita mendoakan pembantu kita? Pedulikah kita pada jemaat di gereja yang sebenarnya memiliki pergumulan yang begitu berat dan permasalahan yang bertubi-tubi dalam hidupnya? Sadarkah kita bahwa seringkali dalam komunitas kita sendiri ada banyak saudara seiman yang mengalami kondisi hidup yang begitu memilukan? Yang saya mau katakan adalah, jangan sampai kita memakai kacamata kuda dan hanya ingin mengetahui hal-hal sorgawi dan melupakan konteks dunia di mana kita hidup. Hidup yang penuh dengan ketidakadilan. Mungkin kita tidak bisa melakukan suatu aksi nyata yang bisa mengubah seluruh sistem dunia yang sudah bobrok atau mengubah kondisi seseorang yang sudah terpuruk. Namun, setidaknya, apakah kesadaran atau awareness itu bahkan ada? Jangan sampai kita menjadi Kristen reform yang platonis, yang hanya mementingkan dunia ide dan apa yang ideal. Kita perlu agak sedikit menjadi Aristotelian, yaitu melihat apa yang terjadi di dunia, fakta yang ada di sekitar kita. Sebagai seorang manusia yang utuh, perlu dibangun suatu kesadaran yang dalam istilah jurnalistik disebut sebagai cover both side. Tidak hanya melihat pada satu sisi, namun juga sisi yang lain. Di manakah saudara, di manakah suara orang-orang reform dalam menanggapi isu-isu sosial yang real dalam masyarakat? Di manakah orang-orang reform yang dengan kepekaan hati mau memperhatikan sesama dan memiliki suatu compassion untuk saling menguatkan satu sama lain? Kiranya spirit Tuhan kita yang memperhatikan kaum-kaum tertindas ini juga boleh menjadi spirit kita juga. Spirit yang penuh dengan kesadaran sosial dan belas kasih. Akan tetapi sebenarnya yang Tuhan Allah lakukan jauh lebih radikal daripada itu. Ia bukan sekedar memperhatikan kaum di outcast, namun
Bahkan ia menjadi the outcast itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus sejak lahir menjadi the outcast. Dengan lahir melalui rahim Maria yang masih gadis dara itu juga sudah menimbulkan prasangka buruk bahwa Yesus sebenarnya adalah anak haram. Belum lagi dengan kondisi saat ia lahir yang begitu hina dan rendah, yang mau tidak mau membiarkan dirinya kepada suatu cap berstatus sosial rendah. Inilah yang dinamakan sebagai spirit inkarnasi. Dan inilah inti dari seluruh pesan Natal. Tuhan Allah menjadi the outcast untuk menjangkau kaum the outcast dan membawa the outcast ini kembali kepada Tuhan. Bagaimana spirit dari inkarnasi ini dapat diterapkan dalam hidup kita, baik itu secara individual maupun komunal? Permasalahan yang sering terjadi di dalam reform teologi, di orang-orang reform yang saya amati adalah bahwa apa yang kita lakukan seringkali tidak mendarat. Kita pasti dengan jelas mengetahui misi mulia dari gereja dan reform teologi ini untuk membawa orang-orang Kristen kepada pengertian teologi, musik, seni, dan sebagainya yang bermutu tinggi. Kita sebagai jemaat gereja dan pengikut dari reform teologi sudah mendapat begitu banyak asupan makanan yang bergizi dan makanan keras. Namun yang terjadi adalah kepala kita semakin besar karena semakin banyak diisi oleh segala macam pengetahuan, namun sulit untuk mendaratkannya saat kita bertemu dengan realitas hidup sehari-hari. Penyakit orang-orang reform mungkin bisa dikatakan sebagai hidrosefalus. Kita adalah manusia Kristen yang hidrosefalus, berkumpul dengan sesama saudara-saudara hidrosefalus dan menjadi kelompok eksklusif yang tidak terjun keluar dan mendarat ke masyarakat. Kita cukup berpuas diri untuk mengikuti semua kegiatan di dalam kerangka reform teologi. Menambah besar penyakit hidrosefalus kita tanpa ada usaha untuk berhenti sejenak dan mencoba untuk mendaratkannya semua itu. Kaitannya dengan spirit inkarnasi adalah bahwa seharusnya kita tidak hanya semakin meninggikan diri dengan begitu banyak pengetahuan dan tidak mengkontekstualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seolah-olah dari kognisi kita ada saluran yang memempat hingga membuat apa yang kita ketahui tidak menggerakkan kita untuk bergerak dan melakukan sesuatu untuk menjadi berkat. Kalaupun kita terjun, sebut saja dalam penginjilan, akhirnya yang terjadi adalah penginjilan yang kita lakukan tidaklah inkarnatif. Penginjilan yang kita lakukan hanya terbatas pada tataran normatif dan hanya menjunjung tinggi substansi tanpa memikirkan konteks. Penginjilan yang tidak melihat konteks membuat substansi yang begitu baik menjadi tidak relevan karena tidak berbunyi bagi audiensi. Walaupun kita tentu juga mengandalkan pekerjaan Roh Kudus terlepas dari usaha manusia. Namun, lagi-lagi, dalam rangka meneladani cara kerja Tuhan, kita perlu memperhatikan hal ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang berinkarnasi dan merangkul semua kalangan dengan mengkondisikan sesuatu yang sesuai dengan konteks kalangan tersebut, tanpa mengurangi satu iota pun dari kemuliaan Tuhan. Jadi, adalah tantangan bagi kita untuk mendaratkan segala macam teologi dan ilmu yang sudah kita dapat pada konteksnya, tanpa mengurangi standar dari konten tersebut. Dan sebagai orang-orang reform yang sudah menerima segala berkat rohani, menjadi tugas kita juga untuk membuat teologi reform bukan menjadi sesuatu yang eksklusif, melainkan bagaimana mengemas dan menginkarnasikan teologi reform. Katanya berat ini ke dalam bentuk yang bisa diterima orang lain tanpa mengurangi substansi aslinya. Karena kita yang sudah mengetahui dan menyadari betapa pentingnya teologi reform
bagi zaman ini tentu mau agar mutiara yang berharga ini dapat dikumandangkan kepada banyak orang, bukan? Dari kisah mengenai para gembala ini, setidaknya kita dapat menarik 3 macam sudut pandang yang memberi kita 3 macam pelajaran. Pertama, dari perspektif gembala itu sendiri, kisah mengenai gembala itu menjadi penghiburan bagi kita yang mengalami penindasan, ketidakadilan hidup, dan sebagainya. Juga penghiburan di dalam penderitaan, bahwa pada titik terendah dalam hidup kita, justru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Perspektif yang kedua, yaitu bagaimana Tuhan Allah adalah Tuhan yang memperhatikan kaum tertindas dan tak terpandang. Kita yang mengaku adalah pengikut Tuhan perlu menanamkan suatu kesadaran sosial dan kepekaan akan permasalahan real yang terjadi di sekitar kita. Namun, bukan hanya sekedar peduli pada kaum yang tertindas, Tuhan Allah pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus, secara radikal telah menjadi yang tertindas dan terbuang itu sendiri. Itu adalah disebut sebagai spirit inkarnasi. Spirit inkarnasi inilah yang perlu ada dalam diri kita masing-masing untuk membuat kita bukan menjadi orang-orang yang eksklusif dan seolah-olah tak tersentuh, transenden dan jauh di awang-awang, melainkan dengan giat melakukan suatu aksi nyata untuk mendaratkan setiap firman yang didapat. Kiranya refleksi akan kisah gembala ini dapat mengingatkan kita pada inti dari pesan Natal yang sesungguhnya, dan menjadikan kita manusia yang memiliki kesadaran yang lebih utuh dalam kehidupan ini. Ingatlah bahwa Natal bukanlah pesta untuk hura-hura. Dekorasi Natal yang sebenarnya adalah pemborosan dan perayaan yang meriah. Natal adalah suatu paradoks yang indah, di mana kemuliaan dinyatakan dalam kehinaan. Selamat menantikan Hari Raya Natal. Tuhan Yesus memberkati. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hear the angels singing, Christ is born. Hear the angels singing, Christ is